Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Bocah PPKN. Pada video kali ini saya ingin berbagi dan belajar, yaitu membuat video rangkuman pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di era digital. Dan tidak lupa kata yang selalu memotivasi saya, yaitu bisa karena terbiasa. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, klik tombol loncengnya, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pada peta materi kita masih membahas mengenai hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pada pertemuan kali ini kita membahas subbab C, yaitu pelanggaran hak asasi manusia, yang di dalamnya nanti kita bahas terkait pengertian hak asasi manusia. Lalu ada macam-macam pelanggaran HAM dan ada kasus pelanggaran HAM. Selanjutnya kita menuju materi pembahasan. Yang pertama terdapat pengertian hak asasi manusia. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, serta kelalaian dalam hak melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan mekanisme hukum yang berlaku secara adil dan benar. Menurut ahli, ada 4 macam penyebab pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya kecenderungan pihak tertentu yang memiliki kewenangan atau kekuasaan. Lalu adanya kebiasaan pihak tertentu dalam penyalahgunakan kekuasaan. Lalu masih kentalnya budaya ewuh atau pakewuh. Lalu penegakan hak masih lemah dan bersifat diskriminatif. Selanjutnya macam-macam pelanggaran HAM. Salah satu tantangan terberat dalam upaya penegakan HAM adanya pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM ini adanya pelanggaran berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Menurut ahli ada 4 macam penyebab pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kejahatan genosida merupakan kejahatan sistematis bertujuan memusnahkan suatu golongan, etnis, bangsa, atau suku. Jadi kejahatan ini, jenis ini bisa dibilang paling mengerikan dan berbahaya bagi kelangsungan bangsa. Lalu kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan sebagai bagian kejahatan sistematis dan meluas dengan tujuan langsung ke masyarakat sipil. Selanjutnya terdapat kasus pelanggaran HAM. Di Indonesia sama seperti negara lain yang tidak lepas dari kasus pelanggaran HAM. Berikut ini beberapa contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, kasus kerusuhan di Timur Timur setelah referendum tahun 1999. Hasil referendum menimbulkan gejolak sosial yang hebat, sehingga terjadi kerusuhan massal dan pembakaran besar-besaran di wilayah tersebut. Selanjutnya kasus Tanjung Priok tahun 1984. Pada tanggal 12 September tahun 1984 terjadi bentrokan hebat sehingga banyak jatuh korban, luka-luka, dan meninggal. Sekian, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.